Hai, selamat malam semuanya. Masih di Anissa Channel. Di part ke-31 ini menceritakan bagaimana Brahma yang ternyata belum bisa move on nih dari Sasa. Bahkan dia akan melakukan segala cara untuk bertemu dengan wanita itu. Oke? Jadi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Selamat mendengarkan. Brahma mengetuk ponsel yang dipegangnya beberapa kali ke meja. Entah untuk yang keberapa kali. Lelaki itu tak yakin. Pikirannya menjelajah kemana-mana, berharap menemukan jawaban atas gundah yang meraja. Sasa, mantan istrinya itu, sudah mengisi hari-harinya selama beberapa bulan ini. Masih terekam jelas bagaimana kisah mereka sebelum menikah sampai saat ini. Beberapa kali lelaki itu tersenyum manis kala mengingat bagaimana Sasa saat makan. Lalu bagaimana wanita itu menyuapinya. Wanita tukang makan, tapi juga pemalu. Namun kini dia bingung bagaimana bisa menyatukan dua wanita itu dalam hidupnya. Dia sudah menyakiti Sasa, tapi tetap tak ingin lepas darinya. Sementara Shirley, Brahma tak ingin ada sesuatu yang terjadi pada wanita itu serta anak mereka. Dia tahu bagaimana rasanya kehilangan. Menyakitkan. Kok ngelamun aja sih, Bram? Shirley muncul dari kamar menuju ruang tengah, tempat Brahma termenung. Lampu ruang tamu sudah dimatikan. Pintu rumah dan gerbang juga sudah dikunci. Hampir tengah malam, tapi Brahma malah masih asik dengan kenangannya. Memikirkan apa yang dilakukan Sasa sekarang. Wanita yang sudah menjadi istrinya itu selalu memanggil dengan nama kesayangan, Bram, sejak dulu saat mereka kuliah. Berbeda dengan Sasa yang selalu memanggilnya dengan sebutan kakak. Kini dia lebih sering membandingkan antara Shirley dan Sasa. Kemana saja dia selama ini? Gak apa-apa, si kecil udah tidur, tanya Brahma sambil tersenyum. Saat ini jelas Nana yang lebih penting. Brahma selalu berusaha tak membuat Shirley sakit hati, apalagi membuat mood istrinya memburuk. Dia cukup tahu jika mood Shirley bisa mempengaruhi produksi ASI, dan pastinya akan berpengaruh juga pada bayinya. Kamu mikirin hotel? Tanya Shirley pelan sambil berdiri di belakang Brahma. Dimatikannya lampu ruangan itu, sehingga hanya ada cahaya dari dalam kamar. Perlahan dipijatnya pundak lelaki itu dengan lembut.
Brahma memejamkan mata, menikmati tiap sentuhan yang diberikan oleh istrinya. Entah sudah berapa lama dia tak punya keinginan untuk menyentuh Sherly, memberikan nafkah batin yang tentu adalah kewajibannya. Dia tak bisa melepaskan Sasa dari ingatan. Takut jika malah membayangkan Sasa jika bersama sang istri. Brahma melirik ke arah Sherly perlahan. Wanita itu selalu menjaga bentuk badannya walau sudah melahirkan. Hal itu bisa terlihat jelas dari lingerie tembus pandang yang kini tengah dikenakan Sherly. Tubuh yang dari dulu menarik perhatiannya, dan juga banyak lelaki lain. Pelan tapi pasti, Sherly mulai memberi sentuhan di tiap bagian tubuh sensitif suaminya. Wanita itu sangat hafal bagian mana saja yang bisa membangkitkan sesuatu yang tidur dari tubuh Brahma. Wanita itu pun mulai melancarkan aksinya. Satu desahan keluar dari mulut Brahma, lalu diikuti oleh desahan-desahan lain, sampai keringat mengalir di tubuh keduanya, dan surga dunia didapatkan dengan waktu yang cukup lama. Sasa, ucap Brahma pelan tanpa sadar, yang membuat tubuh Sherly menegang dengan hebat. Semangat yang tadi menggebu-gebu hilang dalam sekejap. Sherly menatap wajah Brahma dengan tak percaya. Bagaimana bisa lelaki itu malah menyebutkan nama Sasa saat mereka akan sedang mereguk manisnya surga? Tiba-tiba air matanya luruh satu persatu. Mungkin tubuh Brahma memang dia miliki, tapi bukan hatinya. Makasih ya, Sher. Brahma mencium kening Sherly sebelum terlelap di sofa panjang ruang tengah. Dia terlalu lelah, bahkan untuk menyadari bahwa baru saja menyakiti hati wanita yang disayanginya. Sherly membetulkan lingerie yang berantakan, lalu menangis dalam diam. Ruangan yang temaram itu bisa menyembunyikan air matanya. Ruangan itu seolah menjadi saksi bisu bagaimana terluka hatinya. Hati seorang istri yang tak tahu harus berbuat apa. Kini dia mengerti bagaimana rasa sakit yang mendera di hati Sasa. Sangat mengerti. Mungkin kamu akan bahagia jika aku tak ada, ucap Sherly pelan. Sa, katanya mau balik ke pesantren, tanya Atmaja saat melihat Sasa masih sibuk dengan Al-Quran di tangan. Wanita itu masih murojaah sambil memejamkan mata, mengusir segala gundah. Masih pagi, tapi
lelaki paruh baya itu sudah mengingatkan putrinya. Biasanya saat pulang, Sasa selalu menyiapkan kebutuhan berangkat saat subuh. Dia segera pergi karena takut ketinggalan mata kuliah. Apalagi jika dosennya terkenal tegas. Walau pintar, wanita itu tak ingin main-main dengan dosen. Dia cukup tahu untuk tawadu. Sasa membuka mata, lalu menatap sang ayah dengan sayu. Tatapan yang akan meluluhkan hati siapapun jika memandang, termasuk Atmaja. Wanita itu menggeleng pelan, lalu meneruskan murojaah. Atmaja menatap sang putri dengan perasaan tak menentu. Merasa jika hati Sasa benar-benar perlu untuk diobati. Salah satu obat hati adalah membaca Al-Quran. Sang putri selalu bercerita bahwa menjadi hafizah bisa membuat hatinya semakin baik. Tak ada iri dengki yang sudah berakar sejak kematian Dewa. Lelaki itu pergi ke dapur saat melihat istrinya memasak, membantu memotong bahan masakan dan juga membersihkannya. Itu selalu yang dilakukannya untuk membantu meringankan pekerjaan sang istri. Jika tugas tersebut telah selesai, menyapu dan mengepel adalah tugas selanjutnya. Lalu mereka akan makan bersama. Dilanjutkan dengan duduk di gazebo belakang rumah, melihat taman bersama dengan ditemani camilan dan teh hangat. Tak jarang suami istri itu melakukan bercocok tanam bersama. Sangat romantis. Sasa masih belum punya niat kembali ke pesantren, tanya Widya sambil melihat ke arah suami. Atmaja menggeleng, lalu fokus mengiris beberapa bahan sup yang akan disiapkan oleh istrinya. Dia mungkin benar-benar perlu waktu untuk sendiri. Widya duduk di samping suaminya, ikut mengiris daging ayam. Sasa sangat menyukai sup ayam buatan ibunya. Kini mereka akan menyajikan makanan itu sampai Sasa benar-benar bosan. Walau sebenarnya wanita itu tak akan pernah bosan memakan sup. Dia sudah lama tak segalau ini. Atmaja mengusap wajahnya kasar. Memang sejak berada di pesantren, Sasa selalu terlihat kalem dan anggun. Dia selalu bisa membuat ayah dan ibunya tertawa dengan guyonannya yang sangat berbeda. Walau tak benar-benar lucu, tapi bisa menghangatkan suasana. Namun, kedatangan Gus Rizky telah mengubah semuanya. Lelaki itu benar-benar datang untuk menghancurkan mood sang putri.
Mereka tahu ada masalah dengan keduanya. Tentu masalah cinta. Apalagi jika sampai Gus Rizky datang ke rumah mereka dengan membawa hadiah istimewa. Harumnya. Tiba-tiba Sasa muncul di pintu dapur saat sup ayam sudah hampir matang. Aromanya memang menggugah selera. Jelas perut wanita itu akan langsung keroncongan. Diakui atau tidak, wanita itu masih suka makan, walau tak sebanyak dulu. Dia tahu, setelah melahirkan, tubuhnya gampang gemuk. Berbeda dengan saat masih remaja dulu. Atmaja sudah tak ada di dapur. Hanya Widya yang langsung memberikan sendok kecil ke Sasa, agar anak semata wayangnya bisa mencicipi masakan itu. Sasa menerima dengan sukacita, lalu mengambil sedikit kuah dengan sendok, meniup perlahan sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam mulut. Istimewa. Ibu memang koki terbaik. Kini senyum sudah menghiasi wajah Sasa. Wanita itu menyenandungkan sebuah lagu secara tak jelas, tapi masih bernada. Dengan ceria, dia mulai menata piring di meja makan. Tak sabar untuk menikmati masakan sang ibu. Kamu ada yang mau diceritakan? Tanya Widya saat melihat mood sang putri sudah mulai membaik. Ada dong, Sasa bakal ada di sini dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Jawab Sasa masih dengan senyum yang tak menghilang. Loh, kenapa? Bukannya hafalannya kurang sedikit? Lagi pula kuliahmu nanti gimana? Tanya Widya terkejut dengan keputusan sang putri. Sasa memandang sang ibu, lalu tersenyum. Dia tak sedekat itu dengan ibunya hingga menceritakan banyak hal. Dia hanya bisa terbuka dengan Atmaja. Ceritakan saja, tak apa. Tiba-tiba Atmaja muncul di depan pintu ruang makan. Sasa menggigit bibirnya pelan. Tahu jika tak mungkin merahasiakan semuanya pada keluarga. Toh jika ada apa-apa yang terjadi dengan dirinya, keluarganya lah yang pertama kali menemani, bukan orang lain. Sasa takut jika berada di pesantren tak bisa fokus hafalan. Akhirnya wanita itu berbicara, disertai tarikan napas panjang. Mana mungkin dia ceritakan tentang keinginan Brahma untuk bertemu dengannya. Lelaki itu tiba-tiba saja tahu nomor ponselnya, entah dari mana. Padahal dia merahasiakan nomornya yang baru pada siapapun. Demi aku, kalau tidak, aku tak yakin jika kamu akan bisa melihat Gusmu lagi dalam keadaan sehat.
Sebuah ancaman setelah pesan demi pesan tak dibalasnya. Dia tahu Brahma seperti apa. Lelaki itu sudah pernah membuat pembuli di sekolah dulu, tak sekolah lagi. Tentu dia tak ingin lelaki itu berbuat macam-macam pada Gusnya. Cuplikan part selanjutnya. Aku ingin kita seperti dulu, ucap Brahma pelan. Seperti dulu? Dulu yang mana? Saat pertama kali menikah? Atau saat kamu mulai lebih suka menghabiskan waktu bersama dengan perempuan itu? Tanya Sasa dengan tajam.